Kali ini saya sudah bersama narasumber dari pakar tata negara, dosen UNESA, Bapak Dr. Hananto Widodo, SH.MH. Kali ini yang menjadi bahasan Sobat Gerakan terkait dengan pelemahan KPK, yang mana KPK ini merupakan lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi. Namun pada kenyataannya lembaga negara yang menangani kasus korupsi di Indonesia ini banyak sekali mengalami upaya pelemahan. Bahwa upaya pelemahan di KPK itu seringkali terjadi, mulai dari upaya pembubaran KPK, kemudian penyetopan anggaran untuk pembangunan gedung KPK, sampai revisi undang-undang KPK. Dan revisi itu berhasil ketika RUU nomor 19 tahun 2019 sudah digeduk menjadi undang-undang yang sekarang sudah berlaku. Nah, untuk itu terkait dengan persoalan ini, kami akan mencoba menanyakan perihal apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi kepada KPK, dan sekaligus bagaimana KPK setelah upaya dari pihak yang berkepentingan sudah berhasil melemahkan KPK. Oke. Pak Hananto, apakah posisi KPK sejajar dengan eksekutif pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019? Jadi begini ya, seperti Mas katakan tadi bahwa memang telah terjadi upaya untuk melakukan pelemahan KPK. Yang pertama adalah upaya melalui judicial review ya. Itu sudah sering kali dilakukan oleh orang yang dapat dikatakan koruptor, dan itu dapat dikatakan gagal. Ya. Tetapi itu menjadi berbalik ketika ada momen yang dilakukan oleh DPR untuk melemahkan KPK, yaitu berupa hak angket KPK pada tahun 2017. Nah, pada waktu itulah terjadi perdebatan di kalangan ahli, bahkan pada waktu itu Pak Mahfud MD juga terang-terangan mengatakan KPK itu bukan objek penyelidikan DPR. Karena jelas dalam Undang-Undang MD 3, MPR, DPR, DPD dan DPRD, yaitu Undang-Undang 17 tahun 2014, itu dinyatakan bahwa yang dapat dikenakan angket adalah pemerintah. Nah, pemerintah di sini dinyatakan beberapa pendapat mengatakan bahwa KPK tidak masuk dalam rumpun pemerintah itu. Nah, setelah terjadi perdebatan, lalu ada beberapa orang yang berusaha untuk menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi untuk agar MK menafsirkan apakah KPK itu masuk dalam rumpun eksekutif atau tidak. Ya. Lalu setelah itu keluarlah putusan MK nomor 36 garis miring PU garis datar 15 Romawi garis miring 2017. Di situ dinyatakan bahwa KPK masuk dalam rumpun eksekutif. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari kronologisnya itu sebenarnya KPK itu dinyatakan sebagai rumpun eksekutif ketika lahirnya putusan MK ini. Nah, putusan MK ini yang menjadi dasar bagi DPR untuk membentuk Undang-Undang 19 tahun 2019. Nah, putusan MK ini tentu terjadi perdebatan. Karena apa? Dalam putusan-putusan MK sebelumnya itu beda.
putusan-putusan MK sebelumnya itu dinyatakan bahwa KPK itu masuk dalam rumpun kuasi yudisial, jadi yudisial semu, ya. Tetapi putusan MK nomor 36 ini itu juga menyisakan persoalan di mana karena KPK itu mau masuk dalam rumpun eksekutif sehingga bisa menjadi objek penyelidikan DPR. Tapi di satu sisi di putusan itu dinyatakan bahwa untuk masalah due process of law atau masalah penyidikan, penuntutan itu tidak boleh dicampuri oleh siapapun. Bahkan dilakukan angket tidak boleh. Nah, lalu apa yang menjadi objek angket DPR terhadap KPK? Padahal kewenangan KPK memang itu. Apakah masalah pencegahan kita nggak tahu, ya. Lah, karena dalam putusan MK disebutkan bahwa dia masuk rumpun eksekutif, lah ini menjadi dasar bagi DPR untuk merancang revisi undang-undang KPK, undang-undang yang ada lahir menjadi undang-undang 19 tahun 2019, di mana di situ dinyatakan bahwa akan ada alih status pegawai dari pegawai KPK yang dulu menjadi ASN. Ini jadi masalah timbulnya. Berarti pokok persoalannya ini ada di putusan MK ya, nomor 36 ya. tersebut. Nah, kenapa pada waktu itu pihak-pihak yang memang merasa dirugikan atas pelemahan KPK ini tidak ada tindakan untuk menjegal adanya judicial review ke MK? Justru yang melakukan permohonan adalah orang yang ingin supaya KPK kuat agar DPR tidak melakukan angket lagi. Jadi ingin mentafsirkan. Jadi inginnya putusan mereka, inginnya apa? Putusannya adalah apa? Bahwa KPK tidak masuk eksekutif sehingga tidak bisa diangket oleh DPR. Inginnya itu putusannya. Tapi ternyata putusannya bunyinya beda. Ternyata MK mengatakan bahwa KPK masuk dalam rumpun eksekutif. Jadi harapannya akhirnya beda. Akhirnya timbul kritik itu maksudnya. Karena apa? Putusan-putusan MK sebelumnya itu mengatakan bahwa KPK tidak masuk rumpun eksekutif, tapi masuk rumpun kuasi yudisial atau yudisial semua. Tapi kenyataannya sekarang ya, justru malah KPK masuk pada rumpun eksekutif, bukan yudisial. Menurut Bapak Ananto, apakah ada pelemahan terhadap KPK dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini? Kalau ada, ini di pasal berapa sekiranya kalau? Jadi begini, jadi yang menjadi sorotan terhadap revisi Undang-Undang KPK itu ada dua, yaitu keberatan Dewas KPK, Dewan Pengawas KPK, ya. Yang kedua adalah terkait dengan status pegawai dari KPK yang menjadi atas tentu. Nah, kalau terkait Dewan Pengawas KPK itu, secara eksistensinya itu mulai bergeser ketika putusan MK yang kemarin. Kan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ini kan diuji ke MK. Nah, putusan MK menyatakan bahwa Dewan Pengawas KPK itu tidak boleh intervensi terkait dengan izin. Artinya apa? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 itu dinyatakan bahwa untuk terkait dengan penyitaan, penggeledahan dan penyadapan itu harus izin dari Dewan Pengawas KPK. Lah, itu oleh MK itu dihilangkan, tidak dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena apa? Dewan Pengawas KPK itu bukan penegak hukum, ya kan? Dan memang begini, kalau kita lihat itu memang relasi secara internal KPK itu adalah relasi antara komisioner dan penyidik, yang benar begitu. Jadi sebenarnya antara komisioner dan Dewan Pengawas itu hal yang berbeda sebenarnya, kan begitu. Kalau relasi antara penyidik dan komisioner yang wajar, seperti kepolisian ya, penyidik tentu akan meminta izin pada atasannya, itu wajar. Ya, itu kan atasan lah. Dewan Pengawas itu secara struktur hierarkis itu tidak jelas dalam konsep kelembagaan KPK itu sendiri, sehingga akhirnya hilang.
pertanyaannya, lalu Dewan Pengawas KPK itu fungsinya apa ketika itu sudah dihilangkan? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Dewan Pengawas KPK juga memiliki fungsi etik, berarti sama dengan KAI atau DKPP. Nah, kalau begitu berarti apa? Apakah secara nomenklatur atau secara istilah, apakah tepat lagi menjadi Dewan Pengawas? Saya kira lebih baik menjadi Dewan Etik. Tetapi strukturnya mungkin harus diubah orang-orangnya. Karena apa? Kalau kita bicara mengenai Dewan Etik, itu pasti ada unsur dari dalam KPK sendiri. Misalnya, kalau DKPP itu ada 5 yang pusat ya, kan ada 5 dari masyarakat yang dipilih oleh Presiden dan DPR. Ada 1 dari unsur KPU dan ada 1 dari unsur Bawaslu. Nah, oleh karena itu kalau mau mempertahankan Dewas, maka diubah menjadi Dewan Etik, di mana unsurnya juga melibatkan pimpinan dari KPK itu sendiri. Tapi gini Pak, jadi KPK pun jadi gini, Dewas ini kalau hanya di wilayah etik saja, tapi kenapa di situ dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini setiap KPK mau melakukan penyidikan itu harus izin ke Dewas. Bukan penyidikan, tapi penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Nah, itu kan bagian dari penyitaan. Itu kan sudah dihilangkan oleh MK ya. Sehingga makanya itu ketika dihilangkan fungsinya Dewas apa? Ya kan? Hanya tinggal etik kan akhirnya. Kalau kita bicara mengenai etik maka harus ada revitalisasi atau apa? Rekonstruksi istilahnya paling gampang terhadap keberadaan Dewas ini. Berarti Dewan Etik saja, ya, di mana harus ada restrukturisasi atau rekonstruksi terhadap Dewas itu sendiri. Berarti tidak sepenuhnya ketika fungsi dari Dewas tadi itu yang mana melemahkan ruang gerak KPK sudah dihilangkan oleh MK tadi, artinya KPK masih punya kekuatan gitu, dalam penindakan. Ya, tapi kan akhirnya begini. Akhirnya isu kedua yang bergeser, kan ada 2 isu Dewas dan alih status kepegawaian adalah dengan adanya alih status kepegawaian memang secara formal tidak diintervensi dari ANU, tapi dengan adanya status ASN berarti kan ada kendali dari eksekutif juga, karena ada 2 loyalitas nanti, loyalitas pada komisioner dan loyalitas pada eksekutif, ya kan? Ini jadi ketika ada kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh-tokoh politik yang ada kaitan dengan kekuasaan, maka apakah ini bisa berdaya atau tidak? Bisa direm. Ya, kalau bisa berdaya ini yang jadi masalah. Tapi ini kalau KPK ini sebagai rumpun eksekutif tadi itu sehingga geraknya luput dari kontrol Dewas secara penuh, tapi masih bisa dikontrol oleh eksekutif presiden dalam hal Melalui pegawai-pegawainya ini. Tidak ada ini kan ada 2 loyalitas tadi. Secara status AS-nya dia harus patuh pada pemerintah, tapi secara dalam hal ini presiden ada yudisial ya, dia kan patuh pada komisionernya ini. Karena pegawai kan roh kan, teknis. Karena kalau zamannya komisioner kan pada level kebijakan, tapi pelaksana teknis kan di pegawai nanti. Artinya tetap di sini KPK menjadi lemah. Iya, cuman gini, mungkin ada pandangan kritis lainnya ketika dibandingkan dengan lembaga yang lain. Misalnya dengan KPU, ya. KPU Bawaslu itu status pegawainya juga sama ASN juga. Statusnya begitu lah. Lalu perbandingannya bagaimana? Toh mereka bisa bisa independen. Nah, dari sini akan kita lihat fungsi dari Dewan Pengawas tadi yang benar-benar full pada etiknya itu, apakah bisa mengendalikan itu atau tidak? Karena begini, kalau kita lihat perbandingan dengan DKPP, DKPP itu tidak hanya
menyidangkan etik komisioner KPU dan Bawaslu, tapi juga pegawai-pegawainya. Cuma berbeda. Kalau komisioner Bawaslu dan KPU itu nakal, itu bisa pada pemberhentian. Tapi kalau pegawai-pegawai bagaimana? Kalau ternyata nakal, putusannya akan dikembalikan kepada induknya. Siapa induknya? Yaitu ASN itu nanti yang akan itu. Nah, bagaimana? Oleh karena itu memang kalau mau lebih kuat karena sudah terlanjur begini, maka harus ada sinergi antara Dewas dan Komisi ASN agar bisa lebih kuat KPK itu. Tapi bagaimana kemudian KPK ini, kalau dari pendapat jenengan, kalau ada antara Dewas dan ASN, Komisi ASN ini bersinergi kemudian bisa menguatkan KPK. Ini dari sisi apa? Karena begini, sekali lagi begini, cuma kalau kita lihat memang kita akan mau mengoreksi juga kewenangan sejauh mana kewenangan dari Komisi ASN. Karena begini, beberapa waktu yang lalu Komisi ASN telah merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri terkait dengan ada banyak ASN yang melakukan kampanye terhadap kepala daerah. Karena jelas kan, kalau isu pertama kalau terkait dengan kepala daerah pilkada, ya, itu isu yang pertama adalah netralitas ASN. Itu yang dipertaruhkan. Karena ASN itu bukan sekedar masalah politis saja, tapi juga ada masalah-masalah keamanan dia. Misalnya apa? Saya sebagai ASN di dalam suatu pemerintahan daerah, ya kan? Mau tidak mau, saya harus berpihak pada salah satu yang saya anggap kuat. Karena apa? Itu demi karir saya, ya kan? Nah, itu yang akan dilihat oleh ASN, ya, Komisi ASN itu. Tetapi selama ini, kalau fair, berarti juga harus ada perlindungan hukum terhadap ASN itu. Nah, kalau terkait dengan pegawai KPK yang ASN tadi, maka semuanya nanti ujung-ujungnya juga pada kewenangan presiden nanti, atau dalam hal ini diwakili siapa? Kalau ASN di daerah kan otomatis siapa? Mendagri yang akan mengoreksi. Nah, ini yang jadi masalah itu. Kalau masih dikontrol oleh dan dikendalikan oleh presiden, artinya KPK ini apa gunanya, kan begitu kan ya? Apa gunanya? Bukan apa gunanya. Lalu apa bedanya dengan jaksa? Apa bedanya dengan akhirnya kalau apa bedanya dengan jaksa, akhirnya apa? Terus ngapain pertahanan KPK kan begitu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan banyak kalangan aktivis. Kan sama aja. Berarti kan memberatkan beban negara. Ada KPK, ada jaksa, sedangkan fungsinya juga sama. Jaksa juga sama dengan ASN juga. Ya. Dia di bawah. Kalau seperti itu, kenapa? Karena ini sudah terjadi ya. Kenapa tidak terkait dengan tindak pidana korupsi tidak digulirkan saja atau diserahkan saja pada kejaksaan? Kalau posisinya KPK seperti ini kan bisa jadi membuat kecemburuan. Memang kecemburuan itu sudah terjadi sejak KPK lahir ya. Jadi kecemburuannya di kalangan kejaksaan, kepolisian pasti ada. Nah, ini daripada membuat kecemburuan semakin serius ya kan, dan fungsinya sama saja, kenapa tidak dikembalikan kepada kejaksaan atau kepolisian? Ya, bedanya hanya satu kan. Bedanya dengan adanya putusan MK yang kemarin adalah KPK menjadi lebih berdaya karena tidak perlu
ketika melakukan penggeledahan, penyitaan, penyadapan tidak perlu lagi izin dewas, sehingga bisa seperti dulu lagi OTT dan sebagainya. Itu saja. Lah, kalau begitu ada pertanyaan lanjutan. Kalau begitu, kalau statusnya adalah ASN sama dengan jaksa, apa bedanya nanti kalau jaksa diberikan kewenangan yang sama, jadi punya OTT kok, penyadapan dan sebagainya itu, ya kan? Terakhir, Pak. Kemarin yang menjadi rame juga, ini kan terkait dengan tes wawasan kebangsaan, yang mana ada 75 pegawai yang tidak lolos, kemudian mempersoalkan ketidaklolosannya itu. Dan banyak kalangan yang sebelumnya yang saya nilai orang-orang ini atau pihak-pihak ini yang dari awal adalah orang yang mengatasnamakan anti korupsi. Kemudian ketika ada 75 pegawai tidak lolos TWK, padahal ini kan persyaratan untuk menjadi ASN ya. Itu kenapa kemudian mereka meributkan? Seharusnya kalau menolak pelemahan KPK dan sudah tahu kalau KPK digiring ke ASN, ya kan, ini otomatis KPK di bawah presiden atau di bawah eksekutif. Harusnya tidak ada penolakan dari tidak lolosnya 75 pegawai KPK ini. Nah, ini bagaimana? Mohon penjernihannya. Jadi begini, kalau kita lihat pada dua perspektif ya. Yang pertama adalah perspektif media. Artinya media kan melihat bahwa tidak menyoroti sikap dari 75 pegawai, tidak menyoroti ke perspektif media. Justru media menyoroti bahwa pimpinan KPK menjadi kepanjangan tangan untuk melemahkan KPK. Itu media melihatnya begitu. Ya. Nah, justru saya lihat 75 pegawai KPK ini nggak begitu itu kok, nggak begitu banyak omong. Kecuali novel-novel hanya mengatakan saya bertanya gini, jawaban saya juga begini, itu aja. Ya kan kalau kita amati. Nah, kalau perspektif dari yang pertama, perspektif dari media, yang kedua adalah perspektif dari pegawai KPK. Pegawai KPK saya lihat tidak begitu mempermasalahkan itu. Itu mereka enjoy saja kan. Justru publik yang mempermasalahkan itu. Nah, cuma dalam perspektif media memang media melihatnya bahwa KPK dilemahkan dengan adanya ini, dengan adanya TWK ini. Dan itu memang dilihat oleh publik juga begitu. Terima kasih sobat-sobat gerakan, semoga kita bisa berjumpa lagi dengan pembahasan yang lebih hangat, yang lebih yang lebih dasar lagi. Begitu, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.